Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go. Jangan pernah menyebut saya tidak nasionalis. Kaki saya 2 kali patah untuk membela timnas, bukan Persipura, Boa Salosa. Wih, ngeri nih. Walaupun aku bukan dari Bobotoh, tapi tim Indonesia kebanggaanku adalah Persipura. Persipura ikonik betul dari Indonesia Timur itu. Rencana macam model ini memang pacar taraguna. Bang, ajarin cara masuk AFC dong. Malaysia juara Piala Dunia, minimal masuk AFC dek Indo. Hai, kau gila? Oh, dia lupa Indonesia ini masuk otomatis, bos. Karena Indonesia masuk round 3 kualifikasi Piala Dunia. Makanya itu Indonesia lolos AFC 2027. Jadi jangan salah kau Malaysia. Kita sudah lolos, kau masih ikut kualifikasi, Indonesia qualifying. Komentar pundit sepak bola Amerika soal kemungkinan timnas Indonesia di round 3 kualifikasi. Mari kita dengarkan. Into the next phase of AFC World Cup qualifiers and Iraq. Ya, saya sih yakin Indonesia pasti bermain sih di Piala Dunia. Yang melihat dari statistik di round kedua itu mungkin jadi mereka memprediksi timnas Indonesia akan main di Piala Dunia nih. Indonesia once again just damaging Vietnam in a footballing sense, bro. My goodness, my God. And knocking them out of the tournament. Philippines sees themselves in 4th place, and Iraq, man, your beloved Iraq, dominating the group. There's so many exciting players. They play such a fun style of football. For me, when it comes to Indonesia, dude, they're the first team I'm going to look at when the draw is made for the 3rd round, because if it goes right for them, I think they're going to have an excellent opportunity, maybe not to get the automatic spots, but to at least finish maybe right underneath it and go to the bonus 4th round. Wow, ngeri. Indonesia bisa masuk ronde keempat. Ini menurut prediksi dari orang-orang Amerika ini. Like, this is where it gets exciting. Yeah. Like, this is going to be really interesting because I'm just curious to know, like, what is the ceiling of this Indonesian team? Because in the round 16 in the Asian Cup, they lost to Australia, but I don't know. I seem to get a better sense of where they fall within the rankings of Asia. And I think this next round is really going to give it to this. Do they finish off in 5th or 6th place, really fail to play consistently up to like the top teams in Asia? Or do they flirt with 2nd and 3rd? Right. Like, do they flirt with 2nd and 3rd and like seem like a really formidable side from... Artinya mereka optimis sih Indonesia bisa bermain di Piala Dunia, tapi bukan dari ronde ketiga menurut mereka, tapi setidaknya mereka bisa bersaing ketat. Indonesia bisa bersaing ketat di posisi 3 atau posisi 4 lah. Jadi Indonesia bisa bermain lewat jalur playoff di ronde keempat. Ini orang Amerika, mereka optimis. Kenapa kita yang orang Indonesia asli tidak optimis dengan kita punya negara sendiri? Jadi kita terus berharap Indonesia bisa bermain di Piala Dunia. Melihat dengan potensi pemain yang ada sekarang, bisa lah kita bermain lewat jalur playoff di ronde keempat nanti, bisa lah. The run, I'm waiting to get that answer, but I kind of like that you really don't know with this team. You really don't know. It could be one or the other. I think that's what makes it really exciting. Itu artinya mereka yakin sih Indonesia bermain di Piala Dunia nanti. Kita juga harus yakin kalau Indonesia bisa main di Piala Dunia. Ketika Bung Harpa ditanya wartawan dari Malaysia. Indonesia untuk melihat Indonesia ke World Cup nanti, adakah itu satu harapan yang besar buat peminat juga, mungkin memberi pressure kepada PSSI juga? Wah, itu pasti ya, bahkan bukan hanya Indonesia, mungkin baik Malaysia juga pasti kalau pengen juga ingin lolos ke Piala Dunia, Thailand, negara. Tapi sayangnya mereka di ronde kedua mereka sudah ya tumbang itu Harimau Malaya tuh. Kasihan kalau kita bicara, kita tahu itu tidak mudah. Bahkan sebenarnya mungkin 1 tahun yang lalu pun kita tidak pernah berani untuk berpikir terlalu jauh. Tapi memang
entah mengapa Tapi memang semenjak STY datang dan melatih Indonesia, kita bukan lagi melihat hanya Piala AFF, tapi kita bisa lihat Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia. Jadi kita bukan lagi lihat yang hanya sekelas AFF, tapi kita lihat yang satu langkah atau dua langkah lebih maju dari Piala AFF. Kira-kira begitu mungkin menurut Bung Harpa. Indonesia terkena kutukan salah satu mitos di dunia sepak bola. Pada 2017, Cristiano Ronaldo pernah berujar bahwa jika kita menyentuh trofi sebelum bertanding di laga final, maka tindakan ini mitos. Tapi kadang-kadang mitos juga ini bisa terjadi di sepak bola. Bakal berujung kesialan. Tahun 2005, Andriy Shevchenko menyentuh Piala UCL. Liverpool menjadi juara. 2018, Dimitri Payet menyentuh Piala UEL, Atletico Madrid yang keluar sebagai juara. Dan momen di final Piala AFF 2010 akan membuat Anda terkejut. Beberapa pemain timnas Indonesia Pemain Indonesia pegang ini piala, makanya dorong tidak juara Piala AFF di tahun 2010 itu. Iya tuh. Memegang lebih dahulu trofi tersebut sebelum laga final. Nah, ini baru semua lagi pegang, hampir semua. Ini pemain Malaysia tidak ada yang pegang nih. Melakukan hal tersebut. Hasilnya, timnas Indonesia kalah 0-3 di kandang Malaysia dan hanya bisa membalas 2-1 di leg kedua. Ini saya heran juga kenapa final bisa pakai leg-leg. Final bisa pakai leg 1, leg 2 memang agak gila sih. Malaysia bakal membantu Indonesia seperti Garuda masak lemak cili api. Wih, hanya satu sama bro, kok mau bantu Indonesia? Kok mimpi ke apa? Jeng. Sintayong turut mengucapkan kemenangan timnas U19 di Piala AFF U19 kemarin. Artinya beliau sebagai head coach dari tim senior juga turut memperhatikan perkembangan dari tim ini. Dan ini nggak akan menutup kemungkinan main-main yang main di U19 ini bakal dipromosiin perlahan-lahan sama Sintayong ke tim U23 dan ke tim senior. Ini gue ada beberapa yang dari pandangan gue pribadi sebagai si pandit soto ini, siapa-siapa aja sih yang sebenarnya layak untuk dicoba. Disclaimer dulu, ini murni pendapat gue dan main yang gak ada di list gak nutup kemungkinan juga bakal dicoba. Yang paling jelas yang pertama sosok lini depan, pemain nomor 9 yang kita bener-bener berharap dia dicoba bukan dibawa di kualifikasi round 3 tapi dicoba, yaitu adalah Jens Raven. Bolehlah di Piala AFF senior nanti ini kan Desember ini kan, bolehlah dicoba Jens Raven. Dengan postur, mobilitas, determinasi, finishing, insting mencetak gol dia punya. Tapi ini pemain mentah parah masih sangat muda banget. Yang kedua untuk lini belakang ada Kadek Arel yang menurut gue cukup layak buat dicoba. Karena timnas ini main 3 back Kadek Arel ini bisa main di sisi kanan sisinya Rizky Ridho, bukan sisinya Jai yang di tengah Walaupun mau gimana pun back kita di timnas ini tuh bejibun banget. Ya menurut gua nggak ada salahnya kok kalau misalnya STY mantau pemain ini. Yang ketiga Welber Jardim. Walaupun kemarin Welber Jardim masih terlalu kecil, ini dia belum bisa main belum bisa dicoba. Biar dulu di kelompok umur, dia masih terlalu kecil. Masih terlalu labil dia. Kurang ajar. Sindiran pedas Malaysia buat timnas Indonesia. Apa nih? Sindiran pedas Malaysia untuk timnas Indonesia. Baru naik sedikit di ranking FIFA. Sudah sombong. Pembagian grup ASEAN Cup 2024 atau yang sebelumnya Piala AFF telah ada, dan timnas Indonesia masuk grup B. Namun setelah pembagian grup ASEAN Cup 2024, timnas Indonesia justru dicap sombong oleh media asal Malaysia yang menganggap ajang di Asia Tenggara tak selevel lagi. Media Malaysia One Football M menyindir timnas Indonesia yang cuma naik sedikit di ranking FIFA, tapi sudah sombong. Mereka menganggap sombong lantaran timnas Indonesia bakal coba-coba menurunkan pemain pelapis di Piala AFF 2024. Tidak, itu kita baru kasih turun pemain lapis 2 saja mereka sudah bilang begitu. Apalagi kalau kasih turun pemain senior tuh yang biasa main yang STY, pasti mereka ketar-ketir itu. Komentar itu dikeluarkan karena akun One Football M sebal dengan angkuhnya para netizen Indonesia di media sosial. Arti dia telinganya terlalu tipis. Setipis kulit bawang dia tuh. Malaysia minimal menang Puskas. Halap let him cook. Calon kiper timnas Indonesia. Asian di Persib. Ini apa nih, Cok?
Minimal main di Piala Dunia lah. Pak Erik dengan Neymar ini kayak membanding-bandingkan gitu. Ya sama saja Indonesia dan Malaysia, tapi ya kalau bilang ranking FIFA kita masih di atas, kualitas kita masih di atas. Ya kalau mereka di atas pasti mereka akan hina-hina kita tuh. Sama juga. Jadi jangan terlalu omong kosong. Bukannya Van Dijk keturunan Senegal ya, mungkin dia Senegal. Faiz Sobri menang Puskas, Boas Salosa menang Golden Boy. Yuk kita punya Golden Boy bos. Walaupun kalian punya Golden Puskas ya toh. Semoga Indonesia kalah di round 3 Piala Dunia. Allah. Aduh, kenapa kok terlalu berharap? Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, Cina, Indonesia. Kita baca komen dulu. Martin Pastel bergabung di skuadnya timnas Indonesia, bos. Belum, kreatornya orang Indo. Iya, mungkin kreatornya orang Indo nih. Sengaja dia. Nonton bareng di Kuala Lumpur Indonesia itu, kata supporter Malaysia setelah Malaysia keok atas timnas Garuda Muda Indonesia U19. Tidak sih sebenarnya. Mana yang ngejak gua kemarin? Timnas Malaysia serasa Eropa gak kayak Indonesia. Wisi. Ini pasti pecinta orang-orang Malaysia nih. Sendiri, gue yang ngerasain, gue yang main goblok, bukan lo yang main. Gue yang main anjing. Kalah terus dari Indonesia mau. Semuanya 1, 2, 3. Upin Ipin kalah, Susanti menang. Apa dia bilang? Sebutkan tim ASEAN yang jago selain King Malaydes. Kenapa omong yang dari lalu-lalu? Orang omong yang sekarang, dia bahas yang lalu-lalu. Malaysia 2, Indonesia 1. Kenapa omong yang lalu? Yang sekarang lah. Berapa poin yang dibutuhkan timnas Indonesia untuk masuk 100 besar ranking FIFA? Timnas Indonesia berada di posisi 133 dengan koleksi 1108,73 poin. Salah satu tujuan PSSI tahun ini adalah membawa timnas tembus 100 besar ranking FIFA. Untuk mewujudkan hal tersebut, setidaknya timnas butuh 110,71 poin tambahan lagi guna bisa masuk 100 besar FIFA. Jumlah tersebut didapatkan dengan berpatokan pada timnas Trinidad and Tobago di ranking 100 FIFA yang punya 1219,44 poin. Peluang menuju 100 besar FIFA cukup terbuka lebar. Terlebih Indonesia akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia. Nah, kalau Indonesia misalkan masuk ke ronde keempat atau misalkan lolos Piala Dunia, ranking FIFA Indonesia bisa lah tembus sampai 100 besar gitu kan. Bisa sekali. Versus Bahrain mode musim panas, tidak perlu adaptasi STI menyiapkan pemain sesuai cuaca. Versus Cina, wah ini bisa pakai pemain yang biasa main di Eropa seperti Tom Hey, JIC, Ragnar, ini bisa pakai mereka nih untuk lawan Cina nanti. Sedangkan kalau lawan Bahrain ini bisa pakai Witan, bisa pakai Egy, bisa pakai ini siapa nih, Asnawi, ya kan? Kita juga punya strategi bos, bukan cuma Cina yang punya strategi. Jangan lupa Egy mode salju. Bisa lah, dia kan pernah main di Eropa tuh. Yang Belanda tahan dingin, yang Indo tahan panas. Ih, mantap sekali ya, itu gacor sekali Indonesia itu. Pilih buah Salosa atau Rafael Strike? Rafael Strike. Buah Salosa. Buah Salosa. Woi, Salosa banyak. Boci. Buah Salosa. Buah Salosa. Padahal masih jagoan Rafael Struik. Wah, siapa bilang Boci lebih jago? Mungkin dia belum lahir waktu Boci main bola ini. Baca komen dulu. Prime Boa Salosa terbaik, ST terbaik Indonesia menurutku. Betul lah, striker terbaik dia untuk Indonesia. Belum ada yang bisa kasih kalah Boci ini. Boci memang terbaik. Dia striker yang paling gacor selama Indonesia bermain di ajang sepak bola gitu. Get well soon untuk bola sepak Malaysia. Oke, sebelumnya kita tahu kalau pemain timnas Malaysia dan juga JDP, Akhir Rashid terkena perampokan ya. Dan berikutnya adalah Faisal Halim selama beberapa hari juga terkena teror, yaitu disiram air keras. Sebelumnya Faisal Halim lagi jalan-jalan di mall sama keluarganya, tiba-tiba ada orang naik motor nyiram air keras ke Faisal Halim. Tadinya mau kena mukanya katanya, tapi Faisal Halim sempat menghindar dan terkena badannya. Dan Faisal Halim ini terkena luka bakar grade 4. Sebagai seorang dokter, luka bakar grade 4 itu cukup gila cuy. Ini udah bisa dibilang parah banget. Ini adalah grading luka ya. Ini grading luka nih, normal, grade 1, 2, 3, 4. Grade 4 itu intinya telah mencapai sampai otot-ototnya. Tapi syukurlah dia masih bisa untuk kembali main bola. Jadi Malaysia bisa punya ikon lah seperti Faisal Halim ini. Nah kan, apa gue bilang kemarin, jangan sampai besar kepala, jangan sampai juara AFF U19 jadi langsung merasa dirinya superstar dan
akhirnya star syndrome. Dan ini penyakitnya kita timnas ini. Dari timnas U19 Tony Firmansyah itu kena indisipliner dari klubnya Persebaya karena pada saat latihan mangkir. Makanya nggak diikut sertakan pada saat yang launching tim itulah. Ini yang menurut gue penyakit dari pemain-pemain muda kita. Ketika sudah juara di kelompok umur, maka mereka merasa bahwa dirinya bintang. Langsung merasa dirinya ini adalah pemain terbaik sepanjang masa. Tanpa membuktikan. Jangan begitulah. Harus tetap melangkah maju gitu. Jangan karena sudah juara di Piala AFF. Piala AFF ini bukan apa-apa sebenarnya, bukan apa-apa. Itu piala ciki, piala kaleng-kaleng itu. Merasa bahwa aku juara AFF, aku juara SEA Games, lalu aku bisa dong sesuka hatiku. Enggak. Ketika lu kembali ke klub, maka lu sama dengan pemain lain, bahkan lu tergolong pemain yang mungkin pemain muda, bukan pemain bintang di klub lu. Lu harus ikuti disiplin. Kalau pemain seperti ini, ya MST nggak bakal dipakai. Mau lu susah, tidak akan dipakai. Itu pasti akan dicoret itu. Tony Firmansyah yang di posisi apa? Dia midfielder kah? Sudah ada klarifikasi dari gengnya Tony Firmansyah, Bang, tetapi tidak bersedia memberi sanksi kepada Tony. Iya, karena indisipliner toh. Makanya dia kayaknya diturunkan itu dari pemain senior, dia jadi pemain, dia kembali ke tim junior gitu. Jadi ya semoga ini memang penyakit untuk pemain timnas, kalau baru naik sedikit sudah berasa jadi pemain yang hebat gitu. Padahal sebenarnya ini Piala AFF ini bukan piala apa-apa. Coba misalkan juara Piala Asia Piala Dunia tapi sebenarnya kalau sudah kembali ke klub seperti itu ya dia sama rata dengan pemain-pemain lain lah gitu. Tidak ada yang dilebih-lebihkan. Apalagi hanya sekelas AFF di kelompok umur lagi. Aduh, baru sudah sampai kena indisipliner begitu, hukuman lagi agak susah. Semoga ke depannya para pemain Indonesia tidak ada lah yang seperti itu. Stop sudah sampai di sini, jadi jangan menyebar kemana-mana lagi virus penyakit pemain timnas ini. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia soal persebulan kita. Jadi seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar, dan terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.